Siasat menghadapi Belanda. Demikian cerita berikutnya. Sang Nata mendapat surat dari Gubernur Jenderal di Betawi yang menagih perjanjian dahulu. Saat itu, Sang Prabu sanggup mengganti biaya habisnya bubuk mesiu yang digunakan untuk perang, belanja prajurit kompeni, uang jasa bagi para kompeni yang gugur di dalam perang. Sang Nata setelah menerima surat jadi bingung hatinya, lalu perintah memanggil Pangeran Puger, Pangeran Cakraningrat, dan Raden Sindureja. Sudah ada di hadapan sang raja. Kata sang Prabu kepada Sindureja, "Utuslah ke Pasuruan, perintahkan kepada Surapati agar mengembangkan jajahannya, menaklukkan orang mancanegari. Jika sudah sampai di sebelah timur Gunung Lawu, saya akan segera menggerakkan prajurit menjemput perangnya Surapati. Yang saya tunjuk memimpin separuh prajurit Kartasura adalah Adimas Puger. Jika itu sudah terjadi, engkau segera balas surat yang dari Betawi itu. Katakan bahwa Sang Prabu tidak bisa berpikir tentang tagihan itu karena sibuk menghadapi musuh. Dan mintalah bantuan kepada kompeni. Jika kompeni tidak mau membantu, apa gunanya menagih?" Sang Prabu lalu bertanya kepada Pangeran Puger dan Pangeran Cakraningrat, "Adi berdua, bagaimana menurut pendapatmu jika kelak ada surat tagihan lagi? Saya harus menjawab bagaimana?" Jawab Pangeran Puger, "Kakang Prabu, menurut pendapat saya, jika memang Kakang Prabu tidak memberi, dijawab terus terang saja, karena kompeni sudah diberi tanah Pasundan dan Cirebon. Itu saja sebenarnya sudah cukup untuk ganti bea perang yang sudah dikeluarkan." Raden Sindureja menyambung, "Angger, usulmu itu sudah benar. Tetapi berhubung Kakang Paduka sudah terlanjur bersedia memberi bea perang tadi, bagaimana caranya mencabut kesanggupan itu? Adapun tanah Pasundan itu hanyalah sebagai ganjaran saja." Kata Pangeran Puger lagi, "Begitu itu mudah saja. Berhubung di Jawa semua ini milik raja, maka tanah yang diinjak, air yang diminum, hasil bumi yang dimakan, rumput, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain, apakah tidak jauh lebih mahal nilainya jika Kakang Prabu mau hitung-hitungan? Apalagi orang kompeni, usaha dagang mereka di Jawa sudah banyak untungnya dan terhormat. Orang Jawa tak ada yang mau mengganggu. Demikian itu, bukankah berat sawab dari Sang Prabu? Orang kompeni kalau tidak mau menghargai berkat sawab Kakang Prabu, lebih baik pergi dari tanah Jawa." Pangeran Cakraningrat menyambung, "Kakang Mas benar juga. Ibarat buruh, kalau sudah mendapat upah, ya harus segera pergi jauh. Kalaupun perang, bukan orang kompeni sendiri yang dapat menyelesaikannya. Orang Jawa juga yang menentukan perang itu. Orang kompeni sekedar membantu dalam hal-hal tertentu saja. Yang lain, semua orang Jawa yang menyelesaikan." Sang Prabu setelah mendengar itu begitu gembira hatinya. Lalu katanya kepada Sindureja, "Sindureja, besok kala waktunya ketemu dengan Kumendur atau si Petar, jika mau menagih,
engkau harus tegas saja. Jika mereka memaksakan kehendaknya, di situ kesempatan untuk mengusir mereka dari tanah Jawa. Jika menerima, coba dekatkan kepada saya terima persaudaraan mereka sesuai amanat Kanjeng Rama almarhum, agar bersaudara baik dengan orang Belanda. Sekarang cepat-cepatlah mengirim utusan ke Pasuruan. Jika musuh sudah sampai di sebelah timur Gunung Lawu, Adimas Puger, segera saya perintah berangkat menjemput datangnya musuh itu. Raden Sindureja dan Pangeran Puger segera meninggalkan pertemuan. Selanjutnya Raden Sindureja segera mengirim utusan ke Pasuruan. Surapati sudah menggerakkan barisannya sekitar 3.000 orang dan dipimpin 2 putranya. Sepanjang jalan menjarah harta milik orang kampung, mereka berhenti mesangrah di Madiun. Adapun Pangeran Puger juga sudah berangkat dari Kartasura dengan membawa separuh prajurit Kartasura. Perjalanan lewat Jagaraga lalu campuh perang di Kalitambang, daerah Madiun. Orang Pasuruan kalah perangnya, lari ke Caruban. Pangeran Puger mesangrah di Panaraga.